Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu dosen penelitian epidemiologi, yakni cross-sectional. Cross-sectional termasuk metode penelitian deskriptif dan juga termasuk dalam metode penelitian analitik. Namun, sebagian besar penelitian cross-sectional digunakan untuk melihat asosiasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Apa yang dimaksud dengan variabel dependen dan apa yang dimaksud dengan variabel independen? Nah, variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat, sedangkan variabel independen disebut sebagai variabel bebas. Agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh. Misalnya, kita ingin meneliti tentang hubungan pengetahuan, tingkat pendidikan, dan status ekonomi orang tua balita dengan kejadian penyakit diare di desa X tahun 2020. Berdasarkan judul penelitian tersebut, dapat kita ketahui bahwa variabel dependennya adalah penyakit diare dan variabel independennya adalah pengetahuan, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Atau dapat kita katakan bahwa variabel dependen itu merupakan akibat, sedangkan variabel independen adalah sebab. Studi cross-sectional analitik adalah desain studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dengan penyakit dengan cara membandingkan status paparan dan penyakit yang diamati secara serentak dan individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau periode. Studi cross-sectional analitik merupakan bentuk kedua dari studi cross-sectional deskriptif. Tujuannya mempelajari hubungan paparan dengan penyakit. Dilakukan dengan membandingkan status paparan dan penyakit menggunakan data yang dihasilkan dari pengamatan serentak pada individu-individu dalam populasi tunggal pada satu saat atau satu periode. Datanya tidak dapat memastikan sekuensi waktu yang jelas antara terjadinya paparan dengan penyakit, sehingga datanya merupakan data prevalence. Kemudian, studi cross-sectional disebut juga sebagai studi prevalensi. Nah, contohnya dapat kita lihat dari penelitian sebagai berikut. Judul penelitiannya adalah Hubungan Posisi Badan Saat Kerja atau PBSK dengan keluhan otot rangka leher dan ekstremitas atas atau korlea pada pekerja garmen perempuan di Jakarta Utara. Kemudian sampel ditarik sebanyak 778 orang dengan 541 orang yang bekerja dengan posisi duduk dan 237 orang yang bekerja dengan posisi berdiri. Dari 541 orang yang bekerja dengan posisi duduk, terdapat 421 orang yang memiliki keluhan otot leher dan ekstremitas atas. Sedangkan dari 237 orang yang bekerja dengan posisi berdiri, terdapat 168 orang yang memiliki keluhan otot leher dan ekstremitas atas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan antara PBSK dengan korlea? Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu bagan studi cross-sectional berikut ini. Pertama, kita menentukan populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari populasi tersebut, dilakukan pencuplikan atau pengambilan sampel. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus menghitung besaran sampel. Setelah ditentukan besaran sampel yang akan diambil, dilakukanlah pengumpulan data secara serentak pada populasi berdasarkan besaran sampel dan waktu yang sama. Bagaimana cara pengambilan sampel? Cara pengambilan sampel akan dibahas pada video lainnya. Dari data yang dikumpulkan akan didapatkan data bekerja dengan posisi duduk dengan ada keluhan, posisi duduk dengan tidak ada keluhan, posisi berdiri dengan ada keluhan, dan posisi berdiri dengan tidak ada keluhan. Teknik pelaksanaan studi potong lintang analitik. Yang pertama, merumuskan hipotesa tentang hubungan paparan, seperti yang dicontohkan sebelumnya, yakni posisi berdiri saat kerja dengan penyakit korlea. Menetapkan kelompok-kelompok yang akan diteliti sesuai dengan hipotesa yang akan diuji. Menetapkan besarnya sampel menggunakan rumus besar sampel yang sesuai. Mengobservasi dan mencatat segala keterangan yang diperoleh dan memasukkannya dalam tabel 2x2. Melakukan analisis nilai rasio prevalensi, chi-square, dan insidence kumulatif, serta menarik kesimpulan tentang hubungan paparan dan penyakit. Parameter yang dibutuhkan untuk penarikan kesimpulan dalam studi potong lintang analitik, yakni seperti yang saya sebutkan tadi, yakni nilai rasio prevalensi atau RP, nilai chi-square atau X kuadrat, rentang confidence interval, yakni nilai lower limit dan nilai upper limit. Nilai rasio prevalensi. Nilai rasio prevalensi adalah rasio antara prevalensi penyakit pada kelompok terpapar dibandingkan dengan kelompok tidak terpapar. Kemudian dianalisis dengan prinsip tabel 2x2. Berikut analisis dasar nilai rasio prevalence dengan tabel 2x2. Di sini kita lihat ada paparan faktor penelitian dan ada penyakit.
Paparan faktor penelitian terdiri dari terpapar dan tidak terpapar. Kemudian berdasarkan status penyakit, yakni positif atau sakit dan tidak sakit. Kemudian ada 4 sel, yakni sel A, B, C, dan D. Nah, untuk mengetahui besaran rasio prevalence, yakni kita menggunakan rumus A per A tambah B, C per C tambah D. Agar lebih mudah dipahami, kita masukkan hasil penelitian yang telah dilakukan ke tabel 2x2 berdasarkan contoh sebelumnya. Dari tabel dapat kita lihat, posisi badan saat kerja terdiri dari 2 kategori, yakni duduk dan berdiri. Adapun status penyakit terdiri dari ada keluhan dan tidak ada keluhan. Jumlah pekerja dengan posisi badan saat kerja dengan duduk sebanyak 421 pekerja dengan ada keluhan, serta 120 pekerja yang tidak memiliki keluhan. Kemudian jumlah pekerja dengan posisi badan saat kerja dengan berdiri sebanyak 168 pekerja, serta 69 yang tidak ada keluhan. Untuk mengetahui rasio prevalence, masukkan angka tersebut ke dalam rumus, yakni A per A tambah B dibagi C per C tambah D. A yakni 421 dibagi dengan A tambah B. B-nya 120. 421 ditambah 120 yakni 541. Kemudian dibagi dengan C per C tambah D. C angkanya 168 dan D 69. Kemudian dari hasil pembagian tersebut adalah 1,097. Jadi rasio prevalence-nya adalah 1,097. Untuk menghitung X2 atau Q-square agak ribet sih kalau kita lakukan perhitungan secara manual. Sebenarnya di aplikasi SPSS saat kita analisis, secara otomatis akan muncul hasil rasio prevalence, Q-square, dan confidence interval. Kemudian perhitungan selanjutnya yakni analisis confidence interval. Jadi nilai dari confidence interval rasio prevalence untuk melihat lower limit dan upper limit. Apa sih fungsi dari lower limit dan upper limit? Nah, fungsinya nanti dilihat pada kesimpulan yang akan diambil dari hasil pengukuran tersebut. Terakhir, kita melakukan penarikan kesimpulan. Dari angka-angka yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan. Jika rasio prevalence sama dengan 1, maka faktor penelitian bukan faktor risiko atau faktor protektif yang berhubungan dengan efek. Jika rasio prevalensi lebih dari 1 dan rentang confidence interval tidak mencakup nilai 1, maka faktor penelitian merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan efek. Jika rasio prevalensi kurang dari 1 dan rentang confidence interval tidak mencakup nilai 1, maka faktor penelitian merupakan faktor protektif yang berhubungan dengan efek. Jika rentang confidence interval pada nilai rasio prevalensi lebih dari 1 atau rasio prevalence kurang dari 1 dan mencakup nilai 1, maka faktor penelitian tidak dapat disimpulkan sebagai faktor risiko atau faktor protektif yang berhubungan dengan efek karena tidak memenuhi prinsip konsistensi. Karena pada contoh kasus nilai rasio prevalensi 1,097 dan confidence interval dengan lower limit 1,005 dan upper limit 1,197, yang artinya bahwa tidak mencakup nilai 1, maka posisi badan saat kerja berhubungan dengan kejadian korlea, di mana perempuan yang bekerja dengan posisi duduk beresiko 1,097 kali lebih besar untuk mengalami korlea dibandingkan yang bekerja dengan posisi berdiri. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari desain penelitian cross-sectional. Dari segi kelebihan, yakni mudah, murah, tidak perlu dilakukan follow-up, efisien untuk deskripsi distribusi penyakit dihubungkan dengan distribusi sejumlah karakteristik populasi, bermanfaat untuk formulasi hipotesis kausal untuk uji pada level studi yang lebih tinggi, tidak memaksa subjek untuk mengalami paparan atau penyakit. Adapun kelemahannya yakni hasilnya lemah untuk menilai validitas hubungan kausal karena tidak diketahui sekuensi waktu yang jelas antara paparan dan penyakit. Kemudian tidak mampu memperhitungkan kelangsungan hidup selektif dan mortalitas selektif karena menggunakan data prevalensi sehingga penaksiran kasus kadang under atau kadang over.